Hai, selamat datang di Cafe Palmerah. Kali ini saya Rahmi Utami sebagai host untuk acara hari ini. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional membawa 2 tamu yang spesial hari ini. Perkenalkan, siapa aja nih namanya? Halo, perkenalkan nama aku Yuniawati, biasa dipanggil Yuni dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo semester 3. Dan satu lagi, Halo teman-teman, perkenalkan aku Intan Khairini Purba, biasa dipanggil Intan. Aku mahasiswi Prodi Manajemen Pemasaran Internasional semester 1. Oke, terima kasih udah datang hadir di acara podcast kali ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yuni ini angkatan 2023. 2024. 2024. Kalau Intan? Angkatan 2025. Oke, jadi kalian ini semua di program studi yang sama ya, manajemen Pemasaran Internasional. Oke, ya Yuni dan Intan. Kalian ini dengar-dengar dapat beasiswa ya? Iya, Betul. Beasiswa apa sih? Beasiswa KIPK. KIPK. Bisa dijelaskan nggak sih KIPK itu apa dan bagaimana cara kalian mendapatkan beasiswa KIPK tersebut? Kalau dari aku sendiri itu yang aku tahu kalau KIPK itu kan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah langsung sebagai bantuan untuk berkuliah. Jadi kalau misalkan aku sendiri sih, aku mendapatkan KIPK kuliah tuh karena waktu itu aku sempat daftar beasiswa jalur 100% dan itu tidak dapat. Dan akhirnya aku dikontak kembali oleh staf dari Politeknik Tempo kalau ada nih beasiswa lain gitu selain beasiswa 100% yaitu beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Jadi akhirnya dari situ aku coba untuk mendaftar dan alhamdulillahnya rezeki jadi aku dapat. Oke, kalau Intan nih gimana kemarin? Kalau aku dapat aku tahu beasiswa ini gara-gara aku searching kan. Aku berpikir gimana ya caranya bisa lanjut tanpa nguburin mimpi. Jadi aku cari-cari beasiswa dan aku menemukan beasiswa yang namanya KIPK ini, itu program dari pemerintah. Nah, di situ aku memilih kampus tujuan aku yaitu Politeknik Tempo. Oke, nah teman-teman ini daftar di website ya? Iya. Dari kapan sih websitenya itu buka program beasiswa tersebut? Kalau untuk di websitenya sendiri sih waktu itu sih pendaftaran akunnya kan kita membuat akun dulu ya Mbak. Membuat akun KIPK kuliahnya itu dari masa-masa akhir di SMK. Jadi kayak semester 2 ya, semester 2 di SMK ataupun SMA itu nanti diinfokan oleh guru, biasanya diinfokan oleh guru untuk jalur beasiswa KIPK ini udah mulai dibuka. Jadi kalian yang mau coba daftar akunnya sekarang untuk pembukaannya itu sekitar pertengahan tahun ya, itu tahun. di sekitar bulan Mei. Sekitar bulan Mei. Syaratnya apa aja Syaratnya yang harus di-upload di website tersebut? di situ ada isi biodata, lalu upload berkas pendukung, lalu di situ kita memilih kampus yang dituju, seperti itu. Berkas pendukungnya tuh biasanya apa aja? Kartu keluarga? Iya, kartu keluarga, biasanya data diri kalau misalnya udah punya KTP ataupun KIA, dan biasanya itu karena KIPK kan dikhususkan oleh pemerintah itu untuk warga-warga yang kurang mampu dalam pembiayaan kan Mbak. Jadi biasanya berkas pendukungnya itu surat keterangan tidak mampu yang biasanya itu dari RT RW ataupun kelurahan. Oke, ada lagi? Dari itu udah terus foto biodata, foto diri sama foto keluarga. Foto keluarga. Oke, keren banget sih kalian. Jadi kalian ini ngedaftar Politeknik Tempo dan juga manajemen pemasaran internasional itu ceritanya gimana? Kalian tidak memilih kampus lain nih, kalian milihnya ke Politeknik Tempo. Bisa ceritain nggak nih? Apa yang membuat kalian memilih? Oke, kalau dari aku sendiri Mbak, kalau aku sendiri sih waktu itu memilih Politeknik Tempo kan, yang aku tahu Politeknik Tempo ini kan baru ya. Nah, tetapi saat itu tuh waktu pas aku lulus SMK, karena aku tidak mendapat rezeki untuk di universitas negeri, akhirnya waktu itu tuh aku mikirnya kayak
gap year aja kali ya untuk kuliahnya nanti tahun depan kayak gitu kan, waktu tahun 2024 kemarin. Nah, tapi di saat itu kan aku magang di salah satu perusahaan yang ternyata sudah rekanan sama Politeknik Tempo, Mbak. Perusahaan apa? Pelindo. Oke, salah Pelindo. satu perusahaan yang di bawah naungan Pelindo. Nah, jadi saat itu atasan aku tuh tahu kan kalau misalkan ternyata aku tuh lagi mencari kampus. Karena ketolak waktu itu TBK kan. Nah, akhirnya atasanku tuh bilang, "Yuni coba ya daftar di sini nih, ada jalur beasiswa." Akhirnya aku coba cari tahu kampusnya, aku cari tahu jalur-jalur pendaftarannya, ternyata benar ada jalur beasiswa. Dan akhirnya aku coba daftar. Awalnya juga aku tuh ikutnya program jalur beasiswa yang 100%, bukan yang KIPK ini. Tapi ternyata nilai aku tidak mencakupi nilai batas minimal Politeknik Tempo kan. Jadi akhirnya aku gagal di situ. Tapi seminggu kemudian aku dikontak lagi sama salah satu staff di Politeknik Tempo dan diinfokan bahwa ada nih jalur beasiswa lain tapi yang bukan 100% gitu kan. Ternyata jalur beasiswa KIPK ini. Akhirnya aku coba untuk isi data diri sesuai prosedur karena kan sebelumnya aku udah ada akun KIPK ya Mbak. Jadi tinggal memilih kampusnya itu aku memilih kampus Politeknik Tempo untuk tujuan pertama dan prodinya manajemen pemasaran internasional. Kayak gitu akhirnya nggak lama itu cepet banget prosesnya sih Mbak. Cuma ngajuin seminggu. Iya, dari ngajuin itu cuma dari aku dikontak kalau ada jalur beasiswa aku langsung daftar, nggak lama dipanggil, ternyata minggu depannya aku udah mulai masuk kuliah. Alhamdulillah. Kalau Intan gimana nih ceritanya? Awal aku tahu Politeknik ini tuh dari di SMA aku itu ada namanya acara Eduday Kampus. Jadi di situ ada pengenalan kampus-kampus mau negeri maupun swasta. Nah kebetulan di situ Politeknik Tempo hadir untuk memperkenalkan dan ada Pak Salvi yang mempromosikan kampus ini. Dan kebetulan aku saat itu gap year ya. Jadi 2024 aku mikirnya aku mau fokus ke PTN. Tapi karena aku tidak lolos, jadi aku mikir tuh gimana caranya supaya aku tetap lanjut kuliah. Terus aku cari-cari beasiswa dan kebetulan aku ingat kalau misalkan aku masih punya brosur Politeknik Tempo kan. Dari situ aku lihat dan aku coba cari apakah Politeknik Tempo ini membuka jalur beasiswa yang aku tuju KIPK ini dan ternyata buka. Nah di situ aku langsung verifikasi, aku di situ langsung memilih Politeknik Tempo sebagai kampus tujuan aku. Dan selesai sudah verifikasi, aku langsung menghubungi salah satu staf di Politeknik Tempo bahwasannya aku konfirmasi sudah mendaftar jalur ini. Dan setelah itu selang beberapa hari saya dikasih kabar bahwasannya lanjut ke tahap berikutnya. Di situ saya isi biodata, lalu habis itu saya lanjut ke tahap ujian. Setelah tahap ujian saya dinyatakan lulus, saya mengikuti wawancara. Dan wawancara ini kan tahap terakhir ya. Nah, ternyata di situ aku dinyatakan lolos, diterima di Politeknik Tempo. Alhamdulillah. Jadi kalian akhirnya kuliah di Politeknik Tempo ketemu dengan saya ya. Iya, betul sekali. Oke, nah teman-teman, di sini kalian berkuliah kan di manajemen pemasaran internasional. Nah, selama berkuliah itu kalian kira-kira apa sih insight yang kalian udah dapet, belajar apa aja, dan soft skill dan hard skill apa aja yang kalian dapatkan di Politeknik Tempo khususnya di manajemen pemasaran internasional? Oke, kalau misalnya aku sendiri saat ini kan aku alhamdulillah udah 1 tahun nih di Politeknik Tempo kan, udah semester 3 OTW 4, bismillah. Kalau misalkan dari aku sendiri dari semester 1 sampai semester 3 sekarang, kalau dari soft skillnya sendiri dulu tuh aku pemalu banget Mbak. Aku pemalu banget. Aku malu kucing? Iya benar banget. Pemalu kucing, aku tuh malu banget. Sampai akhirnya ada di semester 1 ada mata kuliah public speaking. Ada mata kuliah public speaking dan akhirnya di situ dicoba untuk berbicara di depan umum dan akhirnya para bapak dan ibu dosen pun mempercayai aku untuk beberapa kali
di saat mengadakan workshop aku tuh diutus menjadi MC gitu kan. Jadi akhirnya di situ mulai dari belajar, latihan, akhirnya sampai sekarang aku mulai percaya diri. Jadi percaya diriku tuh tumbuh ya. Iya, tumbuh. Nah, dulu juga kalau misalkan dari hard skill-nya aku sendiri, dulu tuh aku nggak bisa banget yang namanya bikin PPT. PowerPoint aku tuh bisa dibilang sangat biasa aja gitu, nggak tahu yang namanya profesional itu gimana. Sampai akhirnya ada beberapa mata kuliah yang kita itu diwajibkan untuk presentasi, dan akhirnya itu setiap minggu dilatih presentasi, setiap minggu dilatih public speaking, cara menyampaikan materi, cara mempelajari materi dan menyampaikan materi, tetapi kita tidak baca slide itu bagaimana, itu kita kan diajarin ya Mbak. Jadi akhirnya sampai sekarang aku tahu. Dan dulu tuh waktu pas aku magang sebelum masuk kuliah, kan aku sempat magang di Pelindo. Sempat magang. Nah, di akhir itu kan ada presentasi hasil kinerja ya Mbak. Nah, aku tuh kayak banyak dikomen gitu sama atasan aku, Yuni kamu presentasinya gini, banyak yang kurang gini gitu kan. Sampai akhirnya pas aku udah masuk Politeknik Tempo, aku kan menghubungi atasan aku kalau aku udah masuk nih karena rekomendasi Bapak di kampus ini gitu kan. Jadi aku sempat bertemu dengan atasan aku yang di Pelindo tuh, ternyata katanya dari cara aku berbicara pun ternyata sudah ada peningkatan dari yang sebelumnya kayak gitu sih Mbak. Tadinya pemalu banget deh. Iya, malu banget jujur, kayak ini aku ngomong apa ya kayak gitu. Yuni ini salah satu penari ya di UKM Tari ya. Iya, benar banget. Dan dia udah percaya diri banget. Iya. Pernah menari di mana? Pada saat event lulusan ya. Iya, aku lulusan angkatan pertama Politeknik Tempo. Aku salah satu penarinya, teman-teman. Udah percaya diri deh. Iya, nari apa kemarin? Kemarin aku nari Sirih Kuning. Pernah ikutan lagi? Tampil? Untuk tampil di saat open house. Terus kemarin juga tim UKM Tenar Politeknik Tempo baru saja memenangkan juara 2 nasional. Congratulations. Mantap. Dari seseorang yang nggak pede banget deh ya, dari cara ngomong, dari cara presentasi, apalagi tampil di depan umum, akhirnya mulai bangkit rasa percaya dirinya. Iya, benar banget. Oke, keren Yuni. Nah, sekarang Intan ini baru banget nih kuliah, gimana nih? Karena aku masih semester 1 ya, masih dasar-dasar pengenalan, kayak mata kuliahnya itu masih pengantar seperti pengantar manajemen, pengantar bisnis, pengantar ilmu ekonomi, terus ada public speaking dan bahasa Inggris percakapan. Nah, aku kan ngerasa ya di sini aku ada kemajuan karena aku kan orangnya gampang gugup, grogi tuh. Kalau misalnya bicara di depan banyak orang kayak gemetar gitu. Nah, karena ada dari beberapa matkul ini ada dorongan supaya tiap minggu tuh presentasi. Di situ aku merasa terlatih kan. Jadi gimana seperti kayak Kak Yuni, aku gimana caranya menyampaikan materi ke audiens. Dan di situ aku terlatih. Jadi aku yang tadinya merasa gugup di depan banyak orang, jadi merasa ada peningkatan gitu. Jadi berani di depan banyak orang berbicara, walaupun ya audiensnya beberapa orang aja, tapi itu suatu peningkatan dari diri aku bisa berbicara di depan banyak orang. Oke, keren banget ya. Jadi intinya sebenarnya kita melatih soft skill dalam kepercayaan diri ya, untuk tampil di muka umum dan juga untuk memberikan presentasi ya yang menarik, jadi orang tuh nggak bosen pada saat mendengar kalian berbicara. Nah, MC nih, kemarin udah banyak workshop ya di manajemen pemasaran internasional ya. Salah satunya apa nih, Yon? Waktu itu ada workshop cari cuan lewat TikTok, terus juga ada cara membangun bisnis untuk generasi Z, terus cara pembuatan hook untuk iklan-iklan yang menarik itu bagaimana, kayak gitu. Kalau misalnya dari Intan sendiri kira-kira udah apa aja? 3, 2, 1. Kalau aku sendiri ada namanya pelatihan foto produk, lalu ada pelatihan barang UMKM binaan Politeknik Tempo. Oke, jadi banyak ya acara-acara yang dilakukan oleh Prodi Manajemen Pemasaran Internasional yang juga kontribusinya bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Betul sekali. Bener banget. Nah, kemarin yang pelatihan foto produk
teman-teman dari SMA ya Iya, hadir di Politeknik Tempo belajar untuk foto produk bagaimana caranya biar lebih menarik ya. Ya, lebih menarik. Siapa narasumbernya kemarin itu? Narasumbernya itu salah satu alumni Politeknik Tempo juga, Mbak. Dan Oke, dia angkatan pertama iya, ya? angkatan pertama, angkatan tahun 2021. Oke, namanya Kakak Alfa. Kak Alfa. Halo Kak Alfa, siapa tahu kalian nonton. Ya, Kak Alfa ini dia punya bisnis lensa bodong, nama bisnisnya. Nah, di situ dia sebagai fotografer ya. Iya. Jadi banyak foto yang sudah dihasilkan oleh Kak Alfa sehingga dia ingin berbagi ilmu ke teman-teman dan juga teman-teman dari SMK dan SMA yang sudah bekerja sama dengan Politeknik Tempo. Betul. Jadi sebenarnya di Politeknik Tempo itu kegiatannya sangat bermanfaat. Betul sekali. Terus ada apa lagi Yun tadi Yun? Kalau misalkan khususnya program studi manajemen pemasaran internasional ini teman-teman, dibanding beberapa program studi yang ada di Politeknik Tempo, kita tuh ada yang namanya praktikum industri dan dia itu ada di semester 3 dan di semester 4. Jadi untuk kalian nih, kan yang kita tahu kalau misalkan kuliah itu pasti ada magang ya Mbak, ada magang mandiri di semester 7, Ya. di semester 7 sebelum skripsian. Nah, tapi di khusus manajemen pemasaran internasional ini kita ada praktikum industri yang dimana kita praktikumnya itu langsung di kantor Tempo. Oke. Di kantor Tempo, dan jadi kita tuh di Politeknik Tempo ini khususnya untuk manajemen pemasaran internasional tidak hanya belajar soft skill dan hard skill yang dihasilkan dari dosen, tetapi dari para ahli yang ada di Tempo Media juga Mbak. Dan saat ini juga aku sedang magang di bawah Mbak. Ya, Yuni udah mulai magang ya? Iya, udah mulai magang. Yuni ditempatkan di bagian apa nih? Aku di bagian sirkulasi, di bagian pemasarannya PT Tempo Intimedia, khususnya di divisi Tempo Komunitas. Oke, ada job desk yang udah Yuni lakukan nggak sekarang? Udah, aku dibuat kemarin aku megang event pelatihan yang dibuat oleh Tempo Komunitas, dan juga aku tuh selesai dari event itu aku membuat laporan pasca setelah event tersebut. Oke, event-event komunitas. Contohnya event seperti apa Yuni? Kayak kemarin itu kita ada event pelatihan untuk KPU, khusus untuk KPU. Jadi pelatihan kehumasan, pelatihan jurnalistik, pelatihan mapping media sama media krisis kayak gitu sih Mbak, kayak gitu. Jadi banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang kita tuh dapatnya nggak dari dosen dan dari para teman-teman juga, tapi kita karena Politeknik Tempo ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, salah satunya PT Tempo Intimedia ini, jadi banyak juga yang dapat didapatkan gitu, khususnya untuk di manajemen pemasaran internasional. Oke, jadi benar-benar langsung terjun ke perusahaan ya, dan itu disebutnya kita mata kuliah magang industri. Iya, Ya. betul. Oke, keren ya. Menurut Yuni itu keren banget, Kak. Keren banget gitu. Nah, nanti Intan akan melakukan magang industri juga pada saat semester 3 dan 4. Kalau sekarang belum nih, karena Intan benar-benar baru masuk nih semester 1. Nah, Yuni dan Intan, selama berkuliah di Politeknik Tempo dan juga mendapatkan KIP, gimana perasaan kalian? Menyesal atau malah wah bersyukur nih? Bersyukur banget sih Mbak. Bersyukur. Oke, jadi nggak menyesal nih ya? Nggak menyesal dong, nggak sama Sangat sekali. bersyukur. Malah banyak banget benefit yang ternyata aku dan mungkin Intan sendiri Iya, juga rasakan. betul. Dari bantuan beasiswanya, dari semua pengalaman-pengalaman yang ada di sini. Mungkin kita juga masih baru ya di sini, baru semester 1 dan semester 3. Nanti masih ada beberapa semester yang akan kita lewatin, dan mungkin akan lebih banyak lagi benefit dan pengalaman serta ilmu yang kita dapatkan di sini. Betul sekali. Selain itu juga ya Mbak, di Politeknik Tempo ini, khususnya juga di manajemen pemasaran internasional, kita tuh juga banyak kedatangan dosen-dosen tamu dari industri dan perusahaan luar, para praktisi-praktisi yang hebat dan keren-keren juga. Contohnya tuh kemarin ada CEO, ada Vice President dari perusahaan-perusahaan luar. Terus juga kita juga diajarkan tuh untuk membuat mini bisnis. Nah, waktu itu aku di semester 2, khususnya di mata kuliah
Pemasaran jasa itu aku ngebuat bisnis jasa, teman-teman. Aku ngebuat bisnis jasa itu jasa henna dan jasa nail art, dan alhamdulillahnya di situ tuh banyak banget yang minatnya. Jadi di situ kita udah belajar nyari cuan sejak dini seperti itu. Terus apalagi ya, Tan? Selain itu, kami juga ada namanya kuliah umum dan kunjungan industri. Jadi kita belajar sambil jalan-jalan. Jadi Ada tidak observasi hanya, lapangan ya. betul. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kita observasi lapangan juga. Nah, oke. Jadi banyak ya yang namanya event-event, terus udah gitu ada perkuliahan dengan bentuk dan strategi yang berbeda ya. Sehingga teman-teman nggak hanya belajar lewat buku, tapi belajar juga dari para praktisinya dan juga teman-teman datang langsung ke lokasi. Kita juga kunjungan industri udah kemana aja ya kemarin tuh ya? Kemarin tuh kita ke perusahaan PT Argo Manunggal, kita ke Tokyo Marine, kita ke Hotel Cordella Senen gitu. Oke, jadi udah banyak ya beberapa perusahaan yang kita udah datengin, dan insya Allah semoga menjadi istilahnya teman-teman punya insight. Jadi kerja tuh di luar sana seperti ya. apa sih? Terus gimana sih kita soft skill dan hard skill dijadikan satu gitu ya? Oke, teman-teman, keren banget, makasih banget hari ini. Jadi kita banyak belajar ya, dan juga teman-teman kalau misalkan mau join di Politeknik Tempo bisa memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang ada di Politeknik Tempo. Sebenarnya selain beasiswa dari KIP, Politeknik Tempo itu punya lagi beasiswa lainnya ya, 100% ya, beasiswa 100%, terus ada lagi beasiswa rekanan sekolah, rekanan perusahaan. Jadi untuk teman-teman yang orang tuanya ada yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang sudah ternyata rekanan sama Politeknik Tempo, seperti contoh tuh kayak PLN, Pelindo dan lain sebagainya, masih banyak lagi. JNE juga ternyata ada. Jadi itu bisa kita mendapat beasiswa di sini. Oke, jadi jangan ragu-ragu. Iya benar, jangan ragu-ragu. Langsung aja join di Politeknik Tempo. Kita punya banyak program, kita punya banyak event, dan juga kita senantiasa menunggu teman-teman untuk datang ke Politeknik Tempo, khususnya Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Oke teman-teman, terima kasih Yuni dan juga Intan sudah hadir di podcast kali ini, di podcast Cafe Palmerah. Teman-teman bisa like, subscribe, dan komen di link di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja. Saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan, dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang jadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media. Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.